Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah kita jadikan rutinitas 2 pekan sekali. Ini meneruskan pengajian yang Ustaz ajarkan di salah satu majlis di Jakarta. Insya Allah kita akan teruskan 2 pekan sekali dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Langsung Adabul Imam wal Qudwah. Wa yanwil imamul imamata. Ya. Wa yanwil imamu al imamata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yanwil imamu, dan berniat imam itu akan imamah. Jadi si imam itu hendak niat imam dan tidak wajib pada dia, melainkan 4 salawat yang memang diwajibkan. Karena memang hukumnya pun berjamaah wajib. Seperti sholat Jum'ah, maka dia niat usolli fardal Jum'ati imaman dalam hati, itu wajib. Tapi selebihnya sholat Isya, usolli fardal Isya, nggak nyebutkan imam, nggak jadi masalah. Cuma rugi saja. Ruginya apa? Dia niat imam untuk apa? Liyanalal fadla ay fadlal jamaah. Dia niat imam itu untuk mendapati, memperoleh keutamaan berjamaah. Fa idza lam yanwi, maka jika dia tidak niat, sahhat, maka sah salatnya dalam keadaan sendirian. Jadi seperti dia salat sendiri. Salatnya seperti salat sendiri. Lalu gimana salat makmum? Padahal mereka niat makmuman. Dia niat salat makmuman. Sahhat salatul qaum idza nawul iqtida bihi. Maka mereka itu, makmum itu, qaum di sini artinya apa? Qaum. Apa artinya? Makmumin. Maka untuk mereka itu salatul makmumin sah idza nawul iqtida bihi. Jika mereka niat iqtida, mengikuti dengan imam, sah. Kalau mereka mengikuti dengan imam. Tapi gimana kalau mereka tidak sama sekali niat makmum? Fa in tarakal makmum hadhihi niyata aw syakka fiha wa taba'ahu fi fi'lin aw salamin ba'da intidhar katsir. Nah, di syarah yang disebutkan, perhatikan. Maka jika si makmum meninggalkan niat imam dan ngikutin si imam, lalu dia itu menunggu imam dengan tungguan yang lama. Misalnya Fatihah, padahal urutan Fatihahnya dia udah selesai. Imamnya lama. Ruku, imamnya lama. Dia bukan dikatakan makmum ya. Karena belum dikatakan makmum kalau tidak niat. Dia ngikutin yang di depannya terus. Ngikutin depan, tapi nggak niat makmum. Nggak niat makmum, ngikutin terus. Ruku, i'tidal. Pas lagi i'tidal misalnya, yang di depannya lama. Yang depannya lama. Tuh. Atau dia sujud, yang depannya lama lagi. Nah, maka kalau dia menunggu dengan tungguan yang lama, maka batal sholatnya. Maka batal sholat orang yang di belakang. Karena dia nggak niat makmum. Dia nggak niat. Jadi nggak ada hubungan. Ngapain ngikutin kalau nggak ada hubungan? Tuh. Bi'annahu waqafaha ala sholati ghairihi bila rabitatin bainahuma. Ya, wadah ya? Naam. Fa'idha lam yanwi sahha salatul qaum idza nawul iqtida bihi wa nalu, dan mereka mendapati fadlal qudwah, keutamaan berjamaah. Dapat ya keutamaan berjamaah. Lalu yang kelima disebut wa yusirru bidu'ail istiftahi wa ta'awudz kal munfarid.
Nah, dari adab imam, maka jangan angkat suaranya. Jangan mengangkat suara dengan doa istiftah. Jangan diangkat. Sama seperti sholat kan doa istiftah jangan diangkat. Lalu ketika ta'awudz juga jangan diangkat. A'udzubillahi minasyaitonir. Enggak. Tapi sir. Kal munfarid, seperti sholat orang sendiri. Wa jahar bil fatihati wa surati fi jami' subhi wa ulatail maghribi wal isya. Dan dia angkat dengan bacaan Fatihah, bacaan surah pada seluruh sholat subuh. Rakaat pertama, rakaat kedua. Dan apalagi 2 rakaat pertama dan yang kedua bagi sholat maghrib dan sholat isya. Wa kadzalikal munfarid. Demikian pula ketika sholat orang lagi sholat sendiri, sama. Sholat subuhnya diangkat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Maghrib pertama, maghrib kedua. Isya pertama, isya ke. Wa yajhar biqaulihi amin. Dan dia pun juga mengangkat suara. Tapi kebanyakan imam kan nggak ngangkat suara pas aminnya. Wa yajhar biqaulihi amin. Dan angkat suara ketika mengucapkan amin. Angkat suaranya. Jangan imam diem doang, diem. Makmum yang amin. Padahal ada keutamaan siapa yang mengikuti aminnya imam. Siapa yang mengikuti aminnya imam berarti si makmum ngikutin aminnya maka akan diaminkan oleh malaikat. Siapa yang diaminkan oleh malaikat maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lampau. Paham? Nah, fil jahriyah. Wa kadzalikal ma'mum 'ala sahih. Tuh. Demikian pula makmum, amin. Jadi apa namanya? Ngucapin amin itu baik si imam atau makmum. Wa yakrun. Boleh bi dhammir ra, yakrun, boleh bi kasriha. Tapi afsah dengan dhammah, yakrun. Dan menyertakan makmum takminahu akan aminnya bitakminil imami ma'an, dengan aminnya imam bersamaan. Jadi si makmum memperhatikan nih aminnya siapa? Imam. Makmum memperhatikan aminnya imam, maka disertakan bersamaan. La taqiban, tidak setelahnya. Tidak setelahnya lahu pada takminnya imam, enggak. Makanya waladhdallin jangan buru-buru. Aila ba'dahu wala qablahu, bahkan sebelumnya, bahkan lagi waladhdallin baru li, belum ketemu nun amin. Diam dulu. Walaysa fi sholati mawdhi'in yustahabbu an yaqtarin fi qaulul ma'mum bi qauli imam illa fi qaulihi amin. Dan tidak ada tempat yang menyertakan bersamaan perkataan makmum dan perkataan imam, melainkan ketika mengucapkan amin. Pas mengucapkan amin, maka dia baca itu. Amma fi baqil aqwal fa ta'akhkhar qul ma'mum an qul imam wa yajhar imam al munfarid. Kan begitu. Kalau pada sebagian sisanya itu nggak boleh. Bahkan bisa membatalkan. Allahu Akbar belum ngucapin ra, makmum udah masuk, batal sholatnya itu. Ini dia. Lagi salam, assalamu belum ucapin kum, assalam, batal sholatnya sih. Nah. Waduh ya. Ya. Nah. Waskutul imam saktatan akibal fatihah. Nah, hendaklah diam. Imam itu dengan diam yang sebentar setelah baca liyathuba ilaihi nafsuhu. Ya, agar dia kembali kepadanya jiwanya. Artinya kan dia udah capek tuh ngucapin, ya kan? Matnya kan banyak, mat lazim, mat wajib, mat tabi'i, kan begitu. Udah ngosin dulu bentar, santai dulu. Jangan diterusin lagi.
Ini kayak udah berhenti di halte, berhenti dulu. Berhenti di rest area, berhenti dulu, makan dulu, minum dulu. Santai dulu, jangan langsung terjang. Diam dulu. Nah, diamnya dia, apa yang dilakukan? Diamnya dia adalah dia itu al-aula membaca Fatihah lagi. Tapi di dalam hati. Baca dalam hati. Jadi baca 2 kali tuh. Paham enggak? Dalam hati bacanya. Tuh. Ya. Wa yaqra'ul ma'mumu al-Fatihata fil jahriyah fi hadhihi saktati. Benar kan di situ bacanya? Benar enggak? Ada enggak? Ya. Dan membaca makmum akan Fatihah pada sholat yang diangkat atau dianjurkan angkat suaranya fi hadhihi saktati, pada diamnya si imam ini. Jadi makmum baca Fatihah. Wa imam diam dan dia dalam hatinya pun baca Fatihah. Itu dia. Lihat tamakkana minal istima', agar memungkinkan si makmum itu dari mendengarkan baik-baik inda qiraatil imam, ketika membaca setelah Fatihah imam baca apaan? Surah. Benar apa enggak? Baca surah. Maka si makmum setelah dia baca Fatihah, imam pun juga diam dalam hati baca Fatihah. Selesai itu imam baca surah, dia bisa dengerin. Bisa dengerin baik-baik. Wah, suaranya merdu lagi kayak Adib, kan? Bikin orang ngantuk. Jadi gitu. Jadi orang benar pengen baca surah tuh tadabbur, perhatikan, dengar baik-baik. Illa, melainkan idza lam yasma' sautal imam. Melainkan kalau si makmum tidak mendengar suara, maka si makmum baca surah terserah deh. Suaranya pelan, nggak kedengeran. Udah si makmum baca surah apa? Tapi jangan baca tahlil. Lagi Husain baca man ana nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bacanya harus surah atau didiem atau zikir, jangan angkat suaranya. Itu dia. Seperti apa ya? Mungkin jauhnya, mungkin somam, ya, nggak dengar, atau sama saut ghairi mafhum, atau didengarkan suara samar-samar nih, suara surah, apa suara yang lain nih. Ya? Deh. Wala yazidal imam ala thalath tasbihat. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Berapa dulu deh? Bentar. 15. Hah? 15. Berapa? 15. Oh, masih dikit. Tambah lagi. Wala yazidal imam ala thalath. Dan tidak menambahkan imam atas 3 tasbihat. Nggak boleh tuh. Kalau dia sendiri, kalau dia berjamaah nggak boleh. Udah cukup. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Padahal ada riwayat 7. Ada riwayat bahkan 27. Ada juga tuh riwayat. Jadi subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim. Kayak sholat tasbih. Ya. Kalau dia dalam keadaan berjamaah, jangan menambahkan lebih dari 3, jangan. Ruku' was sujud. Itu dia ya. Wala yazid fit tasyahhud al-awwal ba'da quli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dia. Di sini diucapkan Imam Ghazali, ya, beliau berpendapat pakai al juga di dalam apa? Dalam tasyahhud awal. Padahal dalam hal itu khilaf gui, perselisihan yang kuat dalam masalah memasukkan al dalam tasyahhud awal. Karena bisa menyatakan naklu rukni qawli ila ghairi bahallih mubtil. Memindahkan
rukun qaul yang bukan pada tempatnya, itu bisa membatalkan sholat. Tapi ya itu yang kita sampaikan dan sempat bahas itu tentang masalah masukkan al, karena kita melihat selawat itu adalah selawat yang tanpa al, itu disebut batro. Artinya sholatnya terputus. Maka boleh kita tambahkan dengan dhamir sekurang-kurangnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Agar sempurna arti selawat, yaitu selawat kepada Nabi dan selawat kepada keluarganya. Jelas? Ya? Apa di situ? Allahumma shalli Muhammad, terus apa lagi? Udah? Di sini sebut wa ali Muhammad juga. Nah, kalau si makmum berjamaah, lagi tasyahud awal, tiba-tiba lebih dulu. Maka boleh dia sibukin dengan doa, ditambah alihi misalnya. Kemudian masih si imam masih baca tasyahud. Maka nggak boleh tasyahud panjang-panjang, tasyahud awal. Karena mabni ala takhfif. Dia itu terlandaskan atas pekerjaan yang ringan, nggak boleh lama-lama tasyahud awal. Ya, maka buat dia itu boleh untuk menyibukkan diri dengan doa, dengan apa namanya, ya dengan doa, dia baca doa di situ, ya. Wa yaktasir fi rak'atin al-akhiratin al-Fatihah. Nah, adapun sholat yang 4 atau lebih dari 2, maka membataskan dia bacaan. Yaktasir fi rak'atin, dia batasi dalam 2 rakaat yang terakhir itu atas jadi udah nggak baca surah lagi. Wala yutawwil alal gum, nggak boleh panjang lama di hadapan para makmum, nggak boleh panjang-panjang. Itu pas rakaat ketiga misalnya ya, maghrib, isya, rakaat ketiga dan ke-4, maka jangan panjang-panjang, cukup Fatihah langsung dia ruku. Ya, isya berapa rakaat? Ada 3-nya kan? Rakaat ketiga kan diam tuh. Setelah itu kan imam baca udah setelah Fatihah aja baca surah lagi. Tapi langsung ruku. Begitu pula pada rakaat keempat. Setelah dia baca Fatihah langsung ruku. Wala yazida du'a fi tasyahhud akhir, sampai sini dulu ya, nanti bahas panjang lebar nih. Bagus sekali ini, ya. Gimana nanti posisi si imam ketika tasyahud, lalu posisi imam ketika salam, duduknya gimana itu? Duduknya imam ketika salam gimana ya? Apa ngadep kiblat atau gimana? Nanti kita terang. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma.